Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan bagaimana cara menentukan letak epicentrum gempa. Kalian tahu nggak sih apa itu epicentrum? Epicentrum adalah titik di permukaan bumi yang merupakan refleksi tegak lurus dari kedalaman atau hipocentrum gempa bumi. Pada epicentrum inilah getaran gempa pertama kali muncul ke permukaan dan mulai merambat secara horizontal ke berbagai arah. Nah, teman-teman udah pada tahu kan apa itu epicentrum? Sekarang kita akan belajar bagaimana sih cara menentukan letak epicentrum gempa. Simak video berikut baik-baik ya. Hukum Laska. Hukum Laska merupakan suatu hukum yang menerangkan bagaimana cara mencari titik pusat gempa. Rumusnya adalah delta sama dengan buka kurung lagi, S dikurang P, tutup kurung, dikurang 1 menit, tutup kurung lagi, dikali 1 megameter. Delta adalah jarak epicentrum atau epicentral. S adalah waktu datangnya gelombang sekunder atau kedua. P adalah waktu datangnya gelombang primer atau pertama. Satu ini adalah konstanta atau bilangan yang tidak bisa diubah. Ini bernilai 1 menit. Dan 1 megameter. 1 megameter ini konstanta juga yang bernilai 1000 km. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang pertama, yaitu Kota Jakarta mencatat gempa gelombang primer pada pukul 14.30 waktu setempat dan gelombang sekunder pada pukul 14.34 waktu setempat. Yang ditanya adalah berapakah jarak epicentrumnya. Pertama kita tulis dulu yang diketahui, yaitu gelombang primer pada pukul 14.30 dan gelombang sekunder pada pukul 14.34. Yang ditanya adalah berapakah jarak epicentrumnya. Kita lanjut aja ke rumusnya, yaitu kemudian kita lanjut aja ke rumusnya, yaitu sebagai berikut. Kemudian di sini nilai S-nya diubah sama yang ada di sini. Jadi 34 menit 30 detik. Kemudian dikurang nilai P, yaitu 30 menit 00 detik. Kemudian dikurang 1 menit dan dikali 1 megameter. Pertama kita ngerjain dulu yang di dalam kurung sini ya, yaitu di sini 14 dikurang 14 habis. Kemudian di sini 34 menit dikurang 30 menit jadi 4 menit, dan 30 detik dikurang sama 0 detik jadi hasilnya tetap 30 detik. Kemudian di sini dikurang 1 menit menjadi di sini ya, menit sama yang menit dikurangnya menit sampai menit jadi 3 menit 30 detik dikali 1000 km. Di sini kita pisah dulu. 3 menit dikali 1000 km ditambah 30 detik per 60 detik dikali 1000 km. Kemudian di sini 30 per 60 itu nilainya sama dengan setengah atau 0,5. Yaitu di sini 3 menit dikali 1000 sama dengan 3000 km. Dan di sini setengah dikali 1000 sama dengan 500. Kemudian di sini ditambah 3000 ditambah 500 sama dengan 3500 km. Jadi jarak epicentrum gempa yang tercatat di Kota Jakarta berjarak 3500 km. Oke, berikutnya contoh soal yang kedua, yaitu Provinsi Aceh terjadi gempa bumi dengan tercatat gelombang primer pada pukul 18.00 waktu setempat dan jarak epicentrumnya yaitu 3500 km. Pertanyaannya yaitu pada pukul berapakah gelombang sekunder terjadi. Kita tulis dulu yang diketahui, yaitu gelombang primer pada pukul 18.00 dan jarak epicentrumnya yaitu 3500 km. Yang di sini yang ditanya adalah gelombang sekundernya. Jadi di sini kita menggunakan rumus gelombang primer ditambah jarak epicentrum dibagi dengan 1000 km atau 1 megameter, kemudian ditambah 1 menit. Nah, di sini gelombang primernya yaitu 18.00 dan jarak epicentrumnya yaitu 3500 km. Nah, di sini kita kerjain dulu yang di dalam kurung, yaitu 3500
dibagi dengan 1000, yaitu hasilnya 3,5. Nah, di sini untuk mempermudah, di sini 1 menit adalah 60 detik. Nah, di sini setengah menit. Jadi 60 ini kita bagi dengan setengah, yaitu 30 detik. Jadi hasilnya setengah menit itu adalah 30 detik. Nah, di sini menit ditambah dengan yang menit. Jadi hasilnya adalah 4 menit 30 detik. Jadi di sini pukul 18 ditambah dengan 4 menit 30 detik. Yaitu hasilnya adalah pukul 18 lewat 4 menit dan 30 detik. Jadi, gelombang sekunder terjadi pada pukul 18 lewat 4 menit 30 detik. Berikutnya yaitu contoh soal yang ketiga, yaitu Kota Bekasi terjadi gempa bumi dengan tercatat gelombang sekunder pada pukul 23 lewat 40 dan jarak episentrumnya yaitu 2000 km. Pertanyaannya yaitu, pada pukul berapakah gelombang primer terjadi? Di sini kita tulis dulu yang diketahui, yaitu gelombang sekunder pada pukul 23 lewat 40 dan jarak episentrumnya yaitu 2000 km. Nah, yang ditanya adalah pukul berapakah gelombang primer yang terjadi? Di sini kita menggunakan rumus gelombang sekunder dikurang dengan jarak epicentrum dibagi 1000 km atau 1 megameter ditambah dengan 1 menit. Di sini gelombang sekundernya yaitu pukul 23 lewat 40. Kemudian di sini jarak episentrumnya yaitu 2000 km. Di sini kita kerjain dulu yang di dalam kurung, yaitu 2000 dibagi dengan 1000, yaitu hasilnya adalah 2. Nah, di sini kita kerjain lagi yang di dalam kurung, yaitu 2 ditambah 1 menjadi 3. Nah, di sini pukul 23 lewat 40 dikurang dengan 3 menit, yaitu hasilnya pukul 23 lewat 37 menit. Jadi, gelombang primernya terjadi pada pukul 23 lewat 37 menit. Wah, gimana? Setelah menonton video tersebut, teman-teman sekarang udah pada ngerti kan gimana caranya nentuin letak epicentrum gempa. Nah, sekarang aku punya sesuatu nih buat kalian. Kira-kira apa ya? Ini dia hadiahnya. Nggak afdol banget kan kalau misalnya udah dikasih penjelasan panjang lebar tapi nggak ada latihan soal. Sekarang teman-teman kerjain ya. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Terima kasih.